Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengkaji kembali kajian tentang akidah Islam, yang pada mana dalam hal ini kita membahas kitab Aqidatul Awam beserta syarahnya, juga dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa sifat Allah, sifat Rasulnya. Kemudian juga kita sudah bahas 25 Rasul yang sudah atau yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf. Sudah kita bahas Rasul yang pertama Nabi Adam, kemudian yang kedua Nabiullah Idris, yang mana Rasul yang kita bahas di sini. Karena kalau menurut urutan nabi-nabi, ada Nabi Adam, kemudian ada Nabi Idris, ada juga Nabi Idris, kemudian yang ketiga ini adalah kita akan membahas tentang Nabi Nuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang sedikit apa yang menjadi pelajaran dari kisah-kisah Nabi Nuh, di mana di dalam Al-Quran dikatakan banyak sekali ayat-ayat tentang Nabi Nuh. Dan juga Nabi Nuh ini termasuk Rasul yang memiliki kelebihan atau memiliki semangat yang kuat di dalam dakwahnya. Bahkan nanti kita bisa buktikan betapa semangatnya sangat tinggi ketika berdakwah hingga beratus-ratus tahun dan tidak kenal lelah ataupun mungkin tidak mau melanjutkan dakwahnya. Dikatakan di dalam catatan-catatan sejarah, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Berdakwahnya saja 950 tahun. Kalau kita bayangkan umur kita atau umur rata-rata dalam kehidupan yang saat ini, itu bisa kita bayangkan kalau orang sudah berdakwah 900 tahun atau 950 tahun, otomatis jamaahnya akan bermiliar-miliar. Akan tetapi apa yang terjadi ketika yang berdakwah ini Nabi Nuh pada saat itu, ini ternyata berbeda. Maka akan kita kaji beberapa hal kenapa Nabi Nuh pengikutnya tidak membeludak, tidak sebanyak orang-orang yang mungkin saat ini betapa mudah mungkin berdakwah, kemudian sudah jutaan orang mau mendengar, mau mengikuti nasihatnya. Kenapa Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun akan tetapi pengikutnya hanya di kisaran kurang dari 100 dalam jangka 950 tahun. Kalau dakwahnya saja sekitar 950 tahun, maka bisa kita ketahui bahwa umur Nabi Nuh kemungkinan lebih dari 1000. Dalam catatan dikatakan umur Nabi Nuh sekitar 1500 tahunan. Jadi lebih lama dibanding umur Nabi Adam. Kenapa Allah menjadikan umur Nabi Nuh lebih lama? Kita tahu bahwa setelah Nabi Adam berketurunan, berkehidupan, dan ada masalah-masalah, kemudian terjadilah apa yang terjadi, baik antara Habil dan Qabil, kemudian menurunkan keturunan-keturunan. Dan kemudian dikirim juga dai-dai yang pada saat itu, utamanya sebelum Nabi Nuh adalah Nabi Idris. Tetapi itu pun belum bisa mencukupi atau belum bisa mengembalikan orang-orang yang hidup di zaman itu untuk kembali ke jalan Allah. Akhirnya Allah kemudian mengutuslah Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya hingga masa 950 tahun. Akan tetapi ternyata kaumnya itu tidak mau menerima
apa yang diajarkan, apa yang diajak oleh Nabi Nuh karena beberapa hal. Di antaranya di dalam kisah dikatakan Nabi Nuh menyampaikan dakwah agar kaumnya tidak menyembah kepada berhala-berhala, agar menyembah kepada Allah, agar bertauhid kepada Allah. Akan tetapi masalahnya Nabi Nuh ini termasuk orang yang kurang kaya, atau dianggapnya orang yang sederhana mungkin. Ketika yang orang sederhana dakwah kepada orang-orang yang lebih kaya, maka itu akan mengalami masalah. Bahkan tidak jauh pada saat ini pun sama. Ketika orang yang dakwah itu tidak kaya, maka otomatis ajakan-ajakan dakwahnya itu akan dinilai rendah, dan bahkan dianggap dia aja yang dakwah nggak kaya, berarti kan nggak dekat dengan Tuhannya. Kadang-kadang mengukur kedekatan Tuhan dengan yang dakwah itu dari kekayaannya. Nah, termasuk Nabi Nuh ini sama. Nabi Nuh mengajak pada kaumnya yang rata-rata kaya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan kaumnya itu membalas, bagaimana saya mau mengikuti Anda selama ini pengikut-pengikut Anda ternyata adalah orang-orang yang kaum bawah dari kalangan kita, atau kaum-kaum yang miskin dari golongan kita. Maka kadang-kadang ketika orang-orang kaya diajak berdakwah atau disamaratakan dengan orang-orang yang tidak sekelas mereka enggan untuk menerima ajakan-ajakan itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Ini menunjukkan bahwa proses dakwah Nabi Nuh memakan proses 950 tahun, atau dikatakan di dalam Al-Quran dengan bahasa yang bagus, falabisa fihim, maka Nabi Nuh bersama mereka atau bersama di dalam kehidupan mereka alfasanatin 1000 tahun illa khamsina ama, kecuali 50 tahun atau 1000 minus 50 tahun. Dari sini kita bisa melihat dari 950 tahun kenapa kok hanya mendapatkan 80 orang dalam catatan, dan bahkan permusuhan terus terjadi, penindasan terus terjadi, dan itu akan dialami oleh setiap orang-orang yang berdakwah. Kadang-kadang yang dakwahnya sudah lama, tapi pengikutnya cuma itu saja. Orang yang mau dengar cuma itu saja. Termasuk juga Nabi. Ada juga yang dakwahnya lama, ternyata pengikutnya juga cuma di bawah 100. Lalu bagaimana nabi-nabi yang pengikutnya banyak? Akan kita bahas nabi-nabi yang masa dakwahnya pendek tapi pengikutnya banyak, termasuk adalah Nabi Muhammad. Dakwahnya hanya kisaran beberapa tahun, 22 tahun atau sekitar 23 tahun. Dakwahnya sekitar 23 tahun. Akan tetapi umatnya miliaran. Karena belum tahu kita sampai kapan kiamat itu akan terjadi. Nah, ada juga yang dakwahnya lama, umatnya banyak juga ada. Mungkin Nabi Adam termasuk yang umatnya banyak, karena Nabi Adam itu meninggal. Dikisahkan di dalam catatannya Nabi Adam meninggal setelah anak turunnya itu mencapai 40.000. Mungkin sudah cukup banyak, meskipun tetap saja ada anak-anak yang tidak bisa didakwai. Di dalam ayat lain dikatakan, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad arsalna nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu adabu yaumin adim. Di dalam ayat ini mengatakan Nuh telah diutus kepada kaumnya, dan kemudian Nuh menyampaikan, wahai kaumku, berimanlah kepada Allah, dan saya khawatir akan terjadi musibah kepada kalian semua. Akan tetapi banyak catatan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, ada di dalam surat Yunus ayat 71 hingga 73.
Di dalam surat Hud juga ada, kemudian di dalam surat Al-Mu'minun juga ada, di dalam surat As-Su'ara juga ada, di dalam surat As-Saffat juga ada, dan di dalam surat Nuh juga ada. Jadi Nabi Nuh ini sangat banyak tercatat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena satu sisi Nabi Nuh ini adalah Nabi atau Rasul yang punya ulul azmi, yang punya semangat dakwah yang kuat. Nabi Nuh. Karena apa? Kalau orang dakwah 950 tahun kok pengikutnya cuma 80, kalau orang sekarang mungkin sudah stres. Ibarat kata kalau misalnya ada seorang ulama, seorang kiai sudah berdakwah anggaplah 95 tahun kalau memungkinkan, kemudian pengikutnya cuma 8 orang kira-kira. Melihat yang baru 1 tahun sudah ribuan orang, kadang-kadang kalau nggak kuat itu sudah menjadi down. Wah, sia-sia saya dakwah, saya cuma 8. Mereka yang baru aja kadang lebih pintar saya, sudah ratusan ribu. Ini kadang-kadang kalau nggak punya kemauan kuat bisa terjerumus kepada kesalahan. Nah, di sini dikatakan Nabi Nuh termasuk yang memberikan atau yang diberi oleh Allah sebagai ulul azmi. Dikatakan juga Nabi Nuh ini adalah bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Karena apa? Karena umat-umat Nabi Adam ketika masa fase atau jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ini perkiraannya adalah sekitar 1642 tahun. Jadi masa fatrah antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu sudah 1642 tahun. Kita bisa bayangkan ketika satu nabi dengan nabi yang lain, masa akhir ini mesti banyak yang nyeleweng. Sudah waktunya di kalau hutan mungkin direboisasi gitu. Hutan sudah pada gundul ibarat kata gitu. Jadi masa seperti ini kemudian dihabiskanlah umat-umat sebelumnya itu dengan badai dan banjir di zaman Nabi Nuh itu, kecuali orang-orang yang sudah ditentukan akan selamat. Nah, dari situ kelihatan sekali ketika Nabi Nuh sudah mulai tidak sabar atau mulai mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sudah berdakwah secara terang-terangan. Di dalam ayat lain dikatakan saya sudah mencoba berdakwah dengan pelan-pelan, sudah terang-terangan, kemudian sudah pelan-pelan lagi, dan dengan segala cara ternyata mereka malah semakin sombong atau semakin memusuhi. Kemudian ternyata janganlah kalian berputus asa. Kemudian Allah berfirman untuk menasihati Nabi Nuh, janganlah kemudian kamu putus asa setelah itu. Karena apa? Karena itu sudah ditentukan, dan itu orang yang beriman kepadamu hanyalah memang segitu. Jadi dalam satu sisi kita melihat dari apa yang terjadi dalam Al-Quran, kemudian apa yang disampaikan di dalam pesan-pesan Allah kepada Nabi Nuh menunjukkan bahwa sebenarnya ikhtiar manusia itu bukanlah jaminan menjadikan orang untuk menjadi pengikutnya atau menjadi orang yang mendapat hidayah. Bahkan sampai Nabi Muhammad pun diberikan wejangan oleh Allah untuk itu. Siapapun yang kau cintai, kalau Allah nggak menghendaki dia dapat hidayah, ya nggak bakal dapat hidayah. Termasuk Nabi Nuh ini. Ini adalah apa? Ikhtiar seseorang dalam menghadapi kehidupannya tidak boleh putus, meskipun takdirnya memang segitu. Tapi pada akhirnya bagaimana? Ada hal-hal yang sudah disiapkan oleh Allah, skenario itu. Bahkan Nabi Nuh disuruh membuat perahu yang tidak tahu jeluntrungnya, atau mau dibuat apa perahu di atas bukit. Kalau kita disuruh bikin perahu untuk saat ini, misalkan disuruh bikin perahu di puncak, kira-kira mungkin aneh. Harusnya bikin perahu di dekat pantai atau di laut. Nah, Nabi Nuh disuruh bikin perahu tapi tanpa banyak protes. Karena Nabi, kalau kita mungkin banyak protes, ini gimana dan sebagainya. Kemudian hingga proses-proses itu berjalan, bahkan dalam satu kisah dikatakan saking marahnya kaumnya, saking menentangnya kaumnya, itu sampai menghina-hina. Oh, Nabi Nuh itu gila. Dia mengaku-ngaku utusan Allah, berdakwah ngajak orang begini-begini. Lah kok dia bikin perahu di atas bukit? Berarti dia gila. Sampai dianggap gila.
Karena apa? Karena orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Kadang-kadang kita kalau melihat sesuatu yang kita tidak tahu apa nanti jelunturungnya, kadang-kadang menganggapnya itu salah. Padahal kita belum tahu apa yang akan terjadi. Para jamaah yang berbahagia, dikatakan Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Dan di dalam Al-Quran disebut sebanyak 43 kali namanya tentang Nabi Nuh ini. Sebenarnya sangat banyak sekali kisah dari Nabi Nuh. Satu sisi dari keluarga, nanti kelihatan. Di antara anak-anak Nabi Nuh itu ada satu anak yang tidak mengikuti bapaknya dari 4 anak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada iman yang terwariskan. Jadi iman itu tidak bisa diwarisi. Atau kalau bapaknya Nabi otomatis anaknya beriman, itu belum tentu. Akan tetapi juga kebalikannya juga ada. Kalau orang nakal anaknya tidak baik, itu juga belum tentu. Nanti ada contohnya. Semua di dalam kehidupan ini sudah dicontohnya kan, semua di dalam kisahnya para nabi-nabi ini. Contoh misalkan siapa yang bapaknya bukan nabi, bukan siapa-siapa, malah musuh Islam, tapi jadi nabi. Siapa? Nabi Ibrahim misalnya, bapaknya pembuat berhala. Ada juga yang membesarkan itu orang kafir juga ada. Misalnya Musa dibesarkan oleh Fir'aun. Ada juga yang nabi, anaknya nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi juga ada. Ada juga yang nabi tapi tidak menurunkan nabi juga ada. Ini nanti menjadi satu khas, satu contoh di dalam kehidupan bahwa anaknya ulama itu belum tentu juga baik, tapi umumnya baik. Maka tidak heran ketika suatu ketika melihat anaknya Kiai A misalnya nakal, atau bahkan nakalnya sudah sampai keterlaluan, yaitu Nabi Nuh aja terjadi, apalagi ke ulama sekarang bisa saja terjadi. Kemudian ada juga yang mungkin anak siapa yang tidak pernah diketahui jeluntrungnya, tiba-tiba dari kiai, ya bisa saja. Ini contoh-contoh yang sudah pernah disebutkan di dalam Al-Quran itu pada dasarnya adalah ngasih contoh bahwa apa yang pernah terjadi di dunia itu bisa terjadi kembali pada saat-saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, Nabi Nuh dan anaknya ini satu contoh bagaimana orang yang punya keluarga dan kemudian dia juga berdakwah, kadang-kadang cobaannya adalah di dalam keluarganya. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang diuji oleh keluarganya. Meskipun toh semua itu sudah menjadi alur dari cerita kehidupan. Dikatakan di dalam kisahnya Nabi Nuh mengajak anaknya yang Kan'an untuk naik perahunya ketika itu sudah mau tenggelam. Akan tetapi karena sudah terpaku dengan keyakinannya bahwa bapaknya itu keliru, kemudian si Kan'an ini mencoba keluar dari musibah itu dengan menggunakan logika. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik gunung yang akan menghindarkan saya dari air. Pikiran logika manusia seperti itu. Ketika orang tertimpa musibah, maka yang digunakan pertama kali biasanya adalah kemampuan akalnya. Tapi kalau kemudian terus akal sudah tidak mampu, baru kemudian dia pasrah kepada Allah, atau biasanya kita sebut dengan tawakal. Akan tetapi kemudian apa yang terjadi pada anaknya Nabi Nuh itu, sampai sudah mau tenggelam pun diajak itu pun nggak mau. Itu karena sudah kadang-kadang lebih baik mati saya daripada malu. Kadang-kadang orang salah tapi lebih baik mati daripada malu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak kisah di dalam surat Nuh. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam, dikatakan di situ, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Ini sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih dalam, barang siapa ingin diberi keturunan, ini kuncinya adalah satu, adalah istighfar. Ini kalau mau di dalam surat Nuh, apapun masalah kehidupan kita, kalau kita mau istighfar, insya Allah kita akan diberi satu, yursilis sama alaikum midraro, diberikan awan yang menurunkan hujan yang deras. Artinya tumbuh-tumbuhan muncul, akhirnya kita mendapat apa yang kita tanam. Itu kalau zaman dulu karena tidak ada orang menjadi pegawai, dulu masih bekerja. Kalau sekarang ini bisa dikembangkan, tumbuh itu ya bisa jadi usaha kita tumbuh, tidak harus tanaman. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, wa yumditkum, kami luaskan dengan harta. Orang yang banyak istighfarnya, luas hartanya. Bi amwalin wa banina, dan anak-anak. Ini barang siapa yang belum punya keturunan, disuruh banyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan bagi kalian taman-taman dan sungai-sungai. Ini adalah satu petikan ayat di dalam surat Nuh kalau kita mau menggali lebih dalam. Jadi kunci dari masalah di dalam kehidupan kita adalah istighfar, atau minta ampun kepada Allah, atau memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Di dalam hal yang dikatakan, bereskan urusan kalian dengan Allah, maka bereslah urusan kalian, dalam bahasa gampangnya. Itu mungkin kita bisa ambil pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadikan kita semangat dalam menyampaikan ajakan-ajakan kebaikan. Meskipun toh semua yang bisa kita ajak itu sudah dijadwalkan namanya, sudah ada namanya, sudah ada skenarionya, dan tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita tolak. Begitupun hal-hal yang lain. Bahkan kadang-kadang tidak menutup kemungkinan seperti yang terjadi di dalam Nabi Nuh, keluarga kita pun kadang-kadang termasuk orang-orang yang tidak bisa diajak. Tapi semoga para jamaah di sini dan kita semua tidak sampai seperti itu, akan tetapi sebagaimana nabi-nabi yang lain yang mungkin kita bisa mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita menjadi baik dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.